Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat granny square dengan motif yang sangat cantik ini. Di sini saya menggunakan benang polyester yaitu polikilap tanpa merek seperti ini. Ini ukuran helaiannya adalah D27 atau medium ya. Jadi saya di sini menggunakan hakpennya adalah nomor 5 atau 3 mm. Nah, karena benang yang saya pakai adalah benang polyester, jadi untuk memotong benang, saya menyiapkan korek api. Bila teman-teman menggunakan benang katun, berarti disiapkan saja gunting untuk memotong benang. Stitch marker ini bisa disiapkan sewaktu-waktu bila diperlukan. Kemudian granny square kita ini bisa digunakan untuk berbagai benda ya, jadi bisa diaplikasikan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini nanti akan saya jadikan sebagai tas HP, jadi tidak terlalu besar ukurannya. Jadi di sini saya menyiapkan kancing sodok seperti ini, jadi nanti supaya bisa lebih rapat ya bagian penutupnya atau flapnya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai perajutannya. Ukuran atau lebar granny square yang dihasilkan bisa berbeda dari satu orang dengan yang lainnya, tergantung dari jenis benang yang dipakai, juga ukuran hakpen dan tarikan masing-masing perajut yang berbeda. Di sini punya saya lebarnya kurang lebih 13 cm ya. Kalau ditarik bisa lebih lebar lagi, tapi kalau posisi seperti ini 13 cm. Oke, di sini kita mulai perajutannya dengan membuat 5 chain. Buat slip knot terlebih dahulu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, lalu buat slip stitch ke chain pertama untuk membentuk lingkaran. Nah, di sini kemudian round 1 kita mulai dengan membuat 3 chain. 1 2 3. 3 chain ini dihitung sebagai 1 DC. Kemudian di dalam lingkaran yang terbentuk tadi di sini kita isi dengan 11 DC. Jadi di akhir dari round 1 kita punya 12 stitch. Jadi 11 DC plus 3 chain di awal yang dihitung sebagai 1 DC. Jadi totalnya ada 12 stitch. Kemudian kita buat slip stitch ke chain ketiga. Sini ya. Untuk mengakhiri round 1. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke round 2. Kita buat 3 chain, dihitung sebagai 1 DC. Kemudian di sela-sela antara 3 chain ini dengan DC yang sebelah sini, berarti di sela-selanya ini kita isi dengan 2 DC. Kemudian di stitch berikutnya ini ya, di atas DC ini kita buat 1 DC. Kemudian di sela-sela antara DC dengan DC kita isi dengan 2 DC. Silahkan ulangi pola ini sampai dengan akhir. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 36 stitch. Jangan lupa di sela-sela kita isi 2 DC atau DC increase ya, membuat 2 DC di satu tempat ya.
Ini di sini 1 DC, kemudian di sela-sela diisi dengan 2 DC. Ini saya sudah hampir di akhir, ini masih ada sisa 1 stitch. Jadi di sini saya isi dengan 1 DC. Kemudian di sela-selanya ini dengan ini saya isi dengan 2 DC. Lalu sebelum lanjut ke round 3, pastikan jumlah stitchnya adalah 36 dulu ya. Setelah selesai, kita buat slip stitch ke chain ketiga di sini. Seperti ini. Sekarang kita di round 3 akan membuat TR4 together atau TR4 together. Di sini konsepnya adalah membuat 4 TR dijadikan 1 ya. Jadi untuk TR pertama sini diwakili dengan 3 chain ya di sini. Kemudian di sela-sela itu kita buat TR yang kedua. Jadi TR kita lilit benang 2 kali seperti ini di sela-sela ini. Karena ini adalah top ya. Jadi ini kita lewatkan 2 loop. 2 loop, stop dulu ya. Stop dulu, kemudian kita lilit benang 2 kali. Kembali kita cari sela-sela stitch berikutnya di sini. Lewat 2 loop, stop dulu lagi. Lilit 2 kali. Sekarang pada stitch di sini untuk membuat TR yang keempat. Oh sebentar, saya tidak yakin barusan udah lilit 2 kali belum ya. Nah ini 2 kali. Sini seperti ini. Untuk yang pertama kali ini ada 4 loop pada hook. Nah jadikan 1. Setelah itu kita buat 4 chain 1 2 3 4. Ini ya pola pengulangannya 4 chain, lalu TR4 together. Berarti di stitch dulu ya. Sambil dicek ya teman-teman ya. Nah, di sini posisinya pada stitch dulu. Stop dulu. Kemudian yang kedua di sela-sela. Stop lagi. Yang ketiga di sela-sela. Dan yang keempat di stitch. Kemudian sekarang kita di hook ada 5 loop. Kita jadikan 1. Seperti ini. Lalu mengulang pola ini 4 chain. Kemudian TR4 together pada stitch dulu, TR yang pertama. TR yang kedua pada sela-sela. TR ketiga pada sela-sela. Kemudian TR yang keempat pada stitch. Kemudian jadikan 1. Ulang lagi membuat 4 chain. Begitu seterusnya, nanti kita ketemu menjelang akhir. Ini saya sudah hampir di akhir, jadi setelah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seperti mahkota ini ya. Seperti ini.
Jangan lupa tetap membuat 4 chain terakhir. Lalu kemudian kita buat slip stitch di top pertama kita ini. Nah, seperti ini. Round 3 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke round 4. Di sini kita buat 1 chain di awal, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 1 SC pada stitch ini ya, 1 SC, kemudian 5 chain, 3, 4, 5, dan 1 SC di stitch yang sama. Bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan SC pertama kita ya. Seperti ini. Kemudian kita buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 1 SC di top ini, di stitch ya. Kemudian ulang lagi ya, buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi polanya dalam membuat 5 chain, 1 SC, ini pengulangan pertama, kemudian 5 chain, 1 SC, ini pengulangan kedua. Lalu 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah satu set pengulangan ya yang lengkap. Jadi berikutnya kita awali lagi dengan membuat seperti ini ya di sini. Jadi di sini kita ulang lagi dari awal, 1 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 1 SC di stitch yang sama, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1 SC di sini. Pengulangan pertamanya dari yang di dalam sini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini yang kedua. Lalu ini 1, 2, 3. Ups. 4 dan 5. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 2 set sudah ya, sudah 2 set pengulangan. Nah, ditandai dengan 1 SC, 5 chain, 1 SC di 1 stitch. Itu awal dari round 4. Seperti itu ya. Jadi silahkan diulangi 2 kali lagi teman-teman ya, 2 set lagi. Jadi berikutnya di sini dan di sini itu nanti diulang lagi ya. Jadi nanti kita total ada 4 set atau ada 4 tampilan yang seperti ini. Ini saya sudah sampai di akhir ya, sudah membuat 5 chain yang terakhir. Kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, di sini. Lalu kita lanjut untuk round 1, 2, 3, 4. Berarti round 5 ya sekarang teman-teman. Di round 5 kita buat 2 slip stitch ke chain space. Slip stitch pertama, lalu slip stitch kedua. 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 SC pada chain space ini. Lalu 5 chain dan 1 SC di chain space yang sama. Bisa pasang stitch marker ya di sini SC pertama kita untuk menandai awal row. Bentar, ini kayaknya
ujung stitch markernya kurang tumpul, jadi kurang enak untuk dipakai buat nusuk. Udah ya, ini 1 SC 5 chain, 1 SC di 1 chain space yang sama. Kemudian kita buat 5 chain, 1 2 3 4 5, dan 1 SC pada chain space berikutnya di sini. 5 chain, 1 SC pada chain space berikutnya. Satu SC pada chain space berikutnya. Jadi 3 kali pengulangan ya, 5 chain, 1 SC pada chain space. Dilanjutkan dengan membuat 5 chain. 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah satu set pengulangan lengkap. Ya, jadi berikutnya kita akan mengulangi ini dari awal ya, dari yang ada stitch markernya ini 3 kali lagi. Berarti total ada 4 kali pengulangan ya teman-teman. Ini pengulangan pertama kita, satu set sudah selesai. Kita lakukan 3 kali lagi. Jadi di sini, ini pengulangan yang kedua berarti ya. Set yang kedua, 1 SC, 5 chain, kemudian 1 SC di chain space yang sama, lalu 1 2 3 4 5 chain, 1 SC, 1 2 3 4 5, 1 SC. Yang kedua dari satu set ini 1 2 3 4 5, dan ini pengulangan yang ketiga. Lanjutkan dengan 5 chain. Set yang kedua juga sudah selesai. Silahkan diulangi untuk 2 set lagi. Nah, ini saya sudah hampir di akhir. Jadi kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini untuk mengakhiri round ini. Nah, seperti ini. Lanjut round 6. Kita buat 2 slip stitch ke chain space ini. 1 2. Di sini langsung kita buat 3 chain, 1 2 3. Dihitung sebagai 1 DC. Kemudian buat 1 DC di chain space yang sama. Jadi di sini polanya terhitung kita punya 2 DC ya. Lalu setelah itu 3 chain dan buat 2 DC di chain space yang sama. 1 2. Nah, sini supaya tidak lupa bisa pasang stitch marker ya pada chain ketiga tadi di sini. Oke. Berarti polanya ini terhitungnya adalah 2 DC, 3 chain, 2 DC di 1 chain space yang sama. Lalu pada chain space ini di sini ada 4 chain space ya. 1 2 3 4. Karena ini kan awal dari set berikutnya. Jadi di sini ada 1 2 3 4. Di setiap chain space ini kita isi 4 DC. Jadi kita total buat 16 DC ya berikutnya setelah yang tadi itu. Ini 1 2 3 4. Lalu bergeser ke chain space berikutnya. 1 2 3 dan 4.
geser lagi ke chain space berikutnya. 1, 2, 3, 4. Maaf ya. Kemudian di chain space yang terakhir ya, yang keempat, kita isi juga dengan 4 DC. 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya kita sudah mengulang dari awal. Jadi di sini kita buat 2 DC. 1, 2, lalu 3 chain, 1, 2, 3, dan 2 DC di chain space yang sama. 1, 2. Lalu dilanjutkan dengan membuat 4 DC di masing-masing chain space ini ya, 4 chain space ini. Nanti ulang lagi dari awal, yaitu membuat 2 DC, 3 chain, 2 DC, dan lanjutkan lagi seperti itu sampai dengan selesai di pengulangan yang keempat di sini. Dan untuk mengakhiri, kita buat slip stitch ke chain ketiga kita ini. Lanjut, round 7 adalah round terakhir. Di sini kita akan buat pinggirannya ya. Jadi pengerjaannya adalah pada back loop. Ya, bila teman-teman perhatikan bagian atas ini, di sini ada tampilan ya, yang di depan dekat dengan kita ini berarti front loop. Kemudian yang belakang yang dekat dengan jari saya ini adalah back loop. Nah, di round 7 kita nanti pengerjaannya semuanya adalah pada back loop saja ya. Jadi bukan menusuk kedua loop seperti biasa seperti ini, tapi hanya di loop yang belakang saja. Nah, tentu saja yang berbeda hanya di bagian chain ya. Chain ini nanti kita buatnya standar aja gitu, biasa aja ngelewatinya ya. Jadi di sini satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 SC. Kemudian di sini juga 1 SC, ini back loop ya, berarti. Kemudian di chain ini kita isi dengan 3 SC. Lalu di sepanjang ini, di sepanjang stitch ini pokoknya bukan chain, berarti kita mengerjakannya adalah pada back loop ya teman-teman. Semuanya pengerjaannya back loop kecuali ketika membuat pada chain. Nah, seperti ini. Berarti hitungannya tadi adalah satu chain di awal round ini tidak dihitung sebagai apapun, lalu 2 SC ya, kemudian 3 SC, lalu 2 SC, lalu 16 SC ya di sebelah sini. Diteruskan dulu ini pembuatan SC nya, jangan lupa di back loop ya. BLO singkatan dari back loop only. Nah, gini. Sampai 16. Lalu kemudian nanti akan mengulang lagi dari awal round ya polanya. Jadi 2 SC, kemudian 3 SC pada chain space, 2 SC, lalu dilanjutkan dengan 16 SC lagi, begitu ya. Nah, ini sudah sudah di pengulangan yang kedua, berarti ini di SC yang sebelah sini, ini di atas ini berarti sudah 2, kemudian 3 SC pada chain space, 2 lagi, maaf, kemudian 16 ya. Begitu saja, tinggal diulang membuat SC nya teman-teman.
Jangan lupa untuk di stitch ini berarti di back loop, yang berbeda hanya di bagian chain saja. Ini buat SC seperti biasa. Sesampainya di akhir, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Lalu setelah itu potong benang. Nanti rapikan sisa atau ekor benang ini di bagian belakang ya, supaya lebih rapi. Nah, ini saya tarik dulu ke belakang. Nanti ditandai ya teman-teman, supaya tidak keliru mana stitchnya ya. Karena terkadang tempat membuat slip stitch itu membuat kita terkecoh. Dilihatnya itu seperti dua stitch yang berbeda, padahal sebenarnya hanya satu ya. Nah, seperti ini. Diselip-selipkan begini kalau saya. Kemudian kalau sudah, bisa kemudian kita bakar ya sedikit. Kemudian tempelkan. Nah, seperti ini. Jadi dia rapi ya di bagian belakang. Termasuk juga ini benang sisa pembuatan awal tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Sudah jadi granny square kita. Silahkan diukur punya teman-teman. Lebarnya ini jadinya berapa sentimeter. Jadi nanti untuk membuat tas HP-nya teman-teman bisa memperkirakan mau membuat berapa buah, 3 buah atau 4 buah atau berapa ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nanti pembuatannya berapa jumlahnya. Setelah saya ukur, di sini saya membutuhkan 3 lembar granny square-nya ya. Jadi misalkan ini ukuran HP saya. Nah, seperti ini pemosisian punya saya ya. Ini opsional aja, tergantung selera teman-teman. Nah, ini pemilihan warna itu juga bebas ya teman-teman. Tadi misalkan mau berganti warna sampai dengan round berapa gitu lalu ganti, itu juga bebas aja. Nah, di sini misalkan seperti ini ya, pemposisian punya saya. Ini posisi HP seperti ini, katakanlah ini misalkan sudah digabung. Kemudian ini lembar yang ketiga sebagai yang depan begini, lalu nanti ini yang bagian atas ini akan sebagai flap seperti ini. Lalu dengan kancing sodok, nah ini dipasang di sebelah sini begini. Nah, ini sudah bisa ya, jadi sudah bisa menjadi sebuah tas. Tapi bila teman-teman ingin bagian ini ditambah dengan beberapa row SC atau DC supaya lebih tinggi begitu, itu juga boleh. Silahkan ya teman-teman, bebas aja. Jika merasa seperti ini khawatir nih gampang jatuh atau gimana, mau ditambah lagi supaya lebih tinggi begitu, lebih aman, atau supaya nanti bisa menyimpan lebih banyak barang begitu ya, itu silahkan saja. Kalau mau ditambah dengan beberapa row SC ataupun DC ataupun HDC, terserah teman-teman untuk menambah tingginya begitu ya. Dan itu lakukan sebelum kita menyambung bagian-bagian tasnya, supaya apa? Supaya nanti dia lebih rapi begitu. Nah, oke, di sini punya saya tidak saya tambah ya. Jadi cukup dengan 3 granny square ini begitu. Di sini akan langsung saya sambung ya. Sambungnya di sini saya pakai SC. Jadi antar granny square ini saya nanti posisi atau komposisi warnanya mau seperti ini ya. Jadi 2 warna sama, 1 warna beda tadi seperti tadi. Ini nanti sebagai flap ya, bagian atas, sedangkan ini untuk badan-badannya. Nah, seperti ini. Ini kita gabungnya dari dalam ya, dari wrong side-nya, jangan dari bagian depan, karena menggunakan SC
Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau menggunakan slip stitch atau apa itu juga tidak apa-apa, tapi saya menggunakan SC supaya lebih kuat. Jadi di sini akan dimulai dengan standing SC. Saya sisakan cukup banyak supaya nanti lebih mudah untuk merapikan ekor benangnya. Nah, slip knot dulu. Yang digabung adalah 3 sisi ya teman-teman, 1, 2, 3. Sedangkan yang atas ini kita biarkan dulu, nanti yang sebelah sini sebagai bukaan, nanti yang ini untuk disambung dengan bagian flap tadi ya. Jadi 3 sisi ini. Nah di sini kan kita ada 3 SC ya pada chain space yang di pojok-pojok. Nah kita mulai dari chain yang dari SC yang tengah ya. Kita lihat yang ini. Yang tengah yang mana, misalnya kita tandai ya, ini. Lalu yang satu lagi ini berarti yang tengahnya adalah yang ini, begini ya. Jadi nanti ini yang digabung begitu. Maksudnya ini yang awal itu adalah dimulai dari stitch ini begitu. Nah, saya putar karena saya right hand ya, bukan kidal maksudnya. Jadi ini kita menembus semuanya ya teman-teman. Jadi tidak perlu dipilih front loop atau back loop atau apa. Ini kita tembus aja supaya lebih kuat. Nah seperti ini. Stitch berikutnya, tapi jangan terlalu kencang supaya nanti tidak mengkerut ya. Jadi agak-agak ada longgarnya dikit ya, tapi jangan terlalu longgar juga supaya tidak bolong ya. Seperti ini. Lakukan ini sampai dengan ujung, nanti kita ketemu ketika sudah berada di sudut. Jadi digabungnya dengan SC saja seperti ini ya, menembus kedua lapisan, menembus semua loop dari 2 lembar rajutan kita seperti ini. Jadi nanti lebih kuat hasil penggabungannya. Nah ini ya di dekat ujung, maksudnya di sudut ya. Ini kan ada 3 SC itu ya yang pada chain space. Nah di sini masih 1 SC. Ya. Kemudian pada SC yang kedua atau yang tengah ini kita buat 1 SC, 1 chain plus 1 SC di stitch yang sama. Nah selebihnya kembali kita buat 1 SC saja. Nah ini tempat membuat slip stitch ya, jadi jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Nah kita harus pastikan posisinya, lihat dengan sebelahnya juga dan juga lembar yang belakangnya, jadi supaya tidak keliru membuat penggabungannya. Nah silahkan dilanjutkan begitu sampai dengan sini. Nanti di bagian sudut ini lagi pada SC kedua kita buat 1 SC, 1 chain dan 1 SC di 1 stitch yang sama. Nanti ketika sudah sampai di sisi yang ketiga ini ya, ini kan baru sisi pertama, lalu sekarang sedang mengerjakan sisi kedua, lalu berikutnya nanti kan sisi ketiga. Nah nanti kalau sudah selesai sisi ketiga kita akan gabungkan sekalian lembar yang ketiga punya saya seperti ini ya. Jadi nanti supaya sekali jalan begitu. Oke, dilanjutkan dulu penggabungan sisi-sisinya. Nah ini saya sudah sampai di sudut ya, menjelang SC kedua. Di sini seperti ini, 1 SC. Kemudian kita stop dulu ya teman-teman, kita lihat dulu ini posisinya untuk menggabungkan dengan granny yang ketiga baiknya bagaimana begitu ya. Jadi kita lihat dulu. Nah ini posisi right side ya, yang depan.
Nah ini misalkan mau digabungnya dengan yang sebelah sini begitu ya. Arah rajutnya berarti berarti dengan sebelah sini ya. Jadi dengan sebelah sini kita lihat mana yang wrong side. Nah seperti ini ya. Jadi ini yang right side ketemu dengan right side ya, yang halus ketemu dengan yang halus, yang kasar seperti ini yang kita rajut ya. Nah seperti ini. Ini tadi 1 SC ya tadi. Oke. Bentar, benang saya biar enggak buletisasi di situ dia. Kemudian saya tambah dengan 1 chain dulu. Lalu sekarang kita masuk di SC yang kedua tetap di sini dan SC kedua dari yang lembar granny yang sebelah sini. Nah, jadi seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan seperti biasa ya, antar stitch ya seperti ini. Nah, ini nanti semuanya tersambung ya. Silahkan dilanjutkan dulu penggabungannya atau penyambungan antar granny-nya. Dan ini sampai di bagian pinggir sini. Ini kita ini saya sudah di SC yang pertama ya. Lalu ini kan SC kedua sudah digabung di awal. Nah, di sini saya juga numpang ya, numpang SC kedua supaya SC keduanya ini juga tergabung gini ya. Nah, jadi dia lebih rapat. Sekarang kalau dilihat ini agak menyudut begini ya bentuknya ya, karena yang ini yang granny square 1 dan 2 ini kan digabung di bagian SC nya, jadi otomatis dia seperti mengecil ya ukurannya. Nah tapi bagian samping jadi terlihat ada dimensinya ya, jadi lebih ada kayak tingginya gitu, padahal sih nggak kita tambahin kan ya, tapi karena di tengah-tengah ada gabungan SC jadi dia terlihat lebih tinggi begitu. Nah di sini supaya hasilnya ini terlihat sama lebarnya ya, karena yang ini sudah agak berkurang, yang ini akan kita buat slip stitch supaya tidak terlalu banyak meleot-meleot ya. Ini supaya lebih kaku bagian ini. Sini kita langsung ke SC yang kedua yang di tengah sini ya, buat slip stitch. Kemudian slip stitch di setiap stitch kita buat slip stitch pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya hasilnya tidak mengkerut, agak santai tarikannya ya. Nah jangan terlalu kencang begitu maksudnya. Oke, silahkan dibuat slip stitch dulu sampai dengan memutar ketemu di sini. Nanti kita akan buat SC di pinggirannya ini supaya dia terlihat lebarnya tidak terlalu jauh beda dengan bagian flap. Nah ini punya saya sudah sampai di sini slip stitchnya ya, sudah menyelesaikan granny yang sebelah sini sampai sini. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa nanti akan dibuat SC keliling supaya bagian body utama ini terlihat lebih lebar, tapi itu opsional ya teman-teman. Bila dirasa seperti ini sudah cukup tanpa tambahan SC keliling lagi, bisa dihentikan di sini begitu ya. Jadi untuk finishing semuanya sebenarnya opsional, mau tingginya ini juga seberapa juga bebas ya. Nah ini saya isi dengan kardus ya untuk mengetahui tingginya, karena saya tidak membuat furingnya. Jadi ini supaya tahu. Nah seperti ini kurang lebih hasilnya punya saya. Nanti mau saya pasang kancing sodoknya di sini ya. Tapi misalkan teman-teman ingin ini lebih pendek ya, ini saya lepas dulu. Misal jadi tas kecil seukuran ini,
Nah, ini juga cantik ya. Jadi misalkan untuk anak-anak atau untuk membawa barang yang lebih kecil, itu bisa dijadikan tas yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi sekian, lalu sini tinggal diberi kancing sodok boleh, kancing magnet boleh, kancing lainnya gitu, dikasih tali juga tidak apa-apa. Untuk finishing bebas ya, jadi silahkan mau dijadikan seperti apa itu sesuai selera teman-teman dan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah, di sini saya tidak jadi membuat pinggiran SC keliling ya. Ada nggak sih yang sama kayak saya gini, awalnya mau A lalu berhentinya jadi B, C, D sampai Z gitu? Kayaknya saya sering berubah pikiran gitu ya, karena menyesuaikan dengan di pertengahan perjalanan perajutan saya begitu. Nah, untuk mengakhiri saya buat satu slip stitch terakhir di sini. Lalu saya akan potong benang. Ini saya cukup panjang supaya nanti saat merapikan bisa lebih banyak ininya ya, jadi nggak mudah lepas begitu. Jadi ini tinggal saya selip-selipkan aja di bagian belakang. Dan kardus saya tadi itu nanti prototipe untuk furing. Misalkan saya mau membuatkan furingnya ke penjahit, jadi penjahitnya akan tahu oh maunya si perajut tuh seperti ini furingnya ya, jadi supaya bentuknya itu sesuai dengan keinginan kita begitu, ukurannya juga. Nah, kalau bisa nanti agak ditarik ya, supaya bentuk dari granny square kita ini cantiknya itu terlihat maksimalnya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nanti pakai furing kan dia akan lebih kokoh, jadi lebih terlihat begitu bentuk dari si granny square kita ini. Jadi nanti minta saat pemasangan bisa sambil ditarik begitu ya ke penjahitnya, bila teman-teman pesan inner atau furing ke penjahit. Tapi kalau menjahit sendiri kan bisa menyesuaikan keinginan masing-masing ya, sambil ditarik gini kan lebih. Nah, dibandingkan kalau dia dibiarkan agak kendor ke bawah begini kurang bagus ya, jadi agak kenceng tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian bagian tutup kan nanti misalkan pakai kain keras atau kain fislin ya, nanti dia juga bisa lebih kaku begitu. Nah, seperti ini hasilnya. Tinggal kita pasang kancing sodoknya ya. Ini di sini ada penjelasan lebih detail, ada video saya tentang pemasangan kancing sodok. Jadi misalkan teman-teman nanti butuh yang lebih detail lagi, bisa di video itu ya, saya cantumkan. Tapi kalau misalnya mau ini di sini aja nggak apa-apa ya, sambil ditonton. Nah, seperti ini. Kita posisikan tengahnya sebelah mana. Tinggal digigitkan ya, ini kan tadi ada kayak jerujinya gigi-giginya. Jadi tinggal ditekan supaya dia lebih kuat, tidak mudah lepas begitu. Kemudian kita pasang ini, posisinya dicek dulu kira-kira pasnya di sebelah mana. Sementara saya pasang seperti ini dulu posisinya, nanti tinggal miring ya, tinggal dirapikan nanti saat benar-benar sudah mau finishing dengan furing ya. Dan seperti inilah hasil dari tas granny kita yang dijadikan sebagai tas HP ya. Untuk tali ini opsional, jadi misalkan teman-teman tidak mau pakai tali juga bisa dijadikan seperti ini saja. Misalkan tali dari kulit sintetis juga silahkan, dengan rajutan juga tidak masalah. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat.
tas Granny untuk HP ini bersama saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.